Shalom saudaraku terkasih dimanapun Anda berada. Sesaat lagi kita akan mengikuti renungan firman Tuhan dalam program Rema oleh Pastor Andreas Agung, Gembala KBC Bekasi. Buka hati saudara untuk menyambut firman Tuhan. Selamat mengikuti, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Dia sungguh baik dan selamanya Dia baik. Haleluya. Berjumpa lagi dengan saya dalam program Rema, sebuah program rohani yang dirancang agar hati dan pikiran kita terus terkoneksi dengan firman Tuhan. Karena itulah kunci di mana iman kita bisa bertumbuh dan kita bisa mengalami hidup Kristen yang berkemenangan setiap hari. Haleluya. Dalam program ini kita akan belajar firman Tuhan secara praktis dari Matius sampai Wahyu. Hari ini kita sampai pada seri 84 dan kita akan belajar dari Matius 10 ayat 32 sampai dengan 33. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Muka tembok. Itulah tema Rema seri 84 hari ini. Saudaraku, kita sampai pada dua ayat yang menarik dan sangat menemplak buat kebanyakan orang Kristen zaman now. Seringkali kita melupakan hal ini. Pada akhirnya kita menjalani hidup bermuka tembok atau tidak punya rasa malu di hadapan Tuhan. Loh, kok bisa? Apa masalahnya? Mari saya tunjukkan kebenarannya sesuai dengan dua ayat panduan kita hari ini. Perhatikan perkataan Yesus ini. Malu mengakui aku di depan manusia. Artinya malu mengakui iman percaya kita di depan manusia. Kata lainnya, menyembunyikan jati diri kita sebagai orang Kristen. Kata lain yang lebih ekstrim lagi adalah menyembunyikan Yesus rapat-rapat. Memang ayat ini harus dipahami dalam konteks yang berhubungan dengan menjalankan misi Tuhan. Namun masih sangat relevan jika saya menariknya ke dalam kesaksian hidup kita sehari-hari. Bagaimana kesaksian hidup kita sehari-hari? Apakah identitas kita sebagai orang percaya atau orang Kristen benar-benar muncul ke permukaan, atau justru kita sembunyikan rapat-rapat dengan berbagai alasan? Saudaraku, dengarkan kebenaran ini baik-baik. Inilah kerugian berlipat-lipat jika kita malu dengan identitas kita sebagai orang Kristen yang artinya menyembunyikan Yesus. Kerugian yang pertama adalah yang malu mengakui Yesus, Yesus pun akan malu mengakui dia di depan Bapanya. Yang kedua, yang menyangkal Yesus, Yesus pun akan menyangkal dia di depan Bapanya. Yang ketiga, kalau memang kita malu mengakui iman percaya kita, malu mengakui Yesus, kenapa kita rajin dan berani minta Tuhan untuk memberkati hidup kita? Inilah yang saya sebut sebagai orang Kristen bermuka tembok. Urat malunya sudah putus. Malu mengakui Yesus, tetapi tetap getol minta Tuhan memberkati. Malu dong. Saudaraku, mari kita menjadi orang Kristen yang militan, yang tidak malu mengakui iman kekristenan kita, tidak malu mengakui Yesus di depan manusia,
dan tidak menyembunyikan identitas kita. Kiranya Roh Kudus menolong kita semuanya. Haleluya. Bapa, kami berdoa kiranya Roh Kudus akan menolong kami agar kami menjadi orang percaya yang militan, yang tidak malu mengakui Engkau di depan manusia. Roh Kudus, tolong kami agar kami menjadi orang Kristen yang justru bangga dengan identitas kekristenan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan, orang lain bisa melihat Yesus nampak jelas dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang baik ini aku berdoa dalam nama Yesus. Saudaraku, engkau yang sakit, aku berdoa dalam nama Yesus, terimalah kesembuhan dari Tuhan Yesus. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus engkau disembuhkan. Yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang ada dalam pergumulan diberikan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Saudaraku, mari jadi orang Kristen yang militan. Haleluya, amin.